Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Muhammad Ihsanuddin, NIM 12030010067, jurusan Hukum Keluarga kelas 3B. Di sini saya akan meresum terkait mata kuliah Hukum Tata Negara sebagai tugas ulangan tengah semester. Dosen pengampu Bapak Lutfi Fahrul Rijal, SSY MH. Pembahasan yang pertama terkait hakikat ilmu, definisi hukum tata negara dan ruang lingkupnya. Hakikat ilmu terbagi menjadi dua, pengetahuan dan ilmu. Pengetahuan adalah apa yang kita ketahui melalui panca indera, sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang sistematis. Ilmu tingkatannya lebih tinggi daripada pengetahuan. Tidak semua pengetahuan disebut ilmu, sedangkan ilmu sudah jadi pengetahuan. Apa yang disebut sebagai ilmu menjadi pengetahuan yang sistematis. Yang dimaksud yang ini adalah suatu yang berdasarkan kajian filsafat. Kemudian pengetahuan dapat menjadi ilmu ketika sistematis memenuhi tiga indikator. Yang pertama adalah ontologis, yaitu pengetahuan dapat dimaknai. Yang kedua adalah epistemologis, yaitu pengetahuan memiliki metode dalam aktivitas keilmuannya. Dan yang ketiga adalah aksiologis, pengetahuan yang memiliki manfaat dan kegunaan. Kemudian definisi hukum tata negara itu disebut sebagai constitutional law atau sebagai hukum konstitusi atau negara, yang mana sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antara alat kelengkapan negara baik yang horizontal, warga negara maupun yang vertikal, negara dengan negara lain ataupun negara dengan pemerintah, serta kedudukan warga negara dalam hak-hak asasinya atau jaminan HAM. Kemudian nanti kita akan berbicara tentang ruang lingkup. Kemudian ruang lingkup hukum tata negara itu berupa organisasi negara, struktur pejabat negara, pembagian kekuasaan dan hubungan yang dihubungkan dengan trias politika, di mana hubungan dengan ilmu lain seperti ilmu hukum, ilmu politik, ilmu sosial, ilmu ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian perbedaan antara hukum tata negara dan HAM bersifat dinamis. Hukum tata negara bersifat statis karena sangat jarang terjadi perubahan dinamis dalam pengaturan hukum tata negara. Kemudian selanjutnya berbicara tentang sumber hukum tata negara. Sumber hukum tata negara terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan hukum internasional yang telah diratifikasi menjadi hukum nasional. Kemudian ada peraturan perundang-undangan yang tertulis. Kemudian ada nilai konstitusi yang tidak tertulis. Kemudian ada kebiasaan ketatanegaraan. Dan terakhir adalah doktrin ilmu hukum. Pembahasan yang kedua terkait tentang asas-asas hukum tata negara. Asas adalah karakter, prinsip atau ciri khas yang menjadi objeknya itu adalah negara itu sendiri. Yang pertama ada asas negara kesatuan seperti desentralisasi, ada dekonsentrasi. Kemudian ada asas negara hukum yang memiliki ciri-ciri seperti jaminan HAM, pemilu yang bebas, kebebasan berserikat, pendidikan kewarganegaraan. Kemudian ada asas demokrasi seperti penyelenggaraan kekuasaan dari rakyat, adanya partisipasi, rotasi kekuasaan. Dan selanjutnya adalah bentuk negara hukum. Yang pertama ada individualisme, sebuah negara memberikan kebebasan untuk melakukan kehidupan bangsa dan negaranya seperti Amerika Serikat. Kemudian ada penjaga malam seperti berfungsi sebagai penjaga malam atau hadir ketika suatu keadaan membutuhkan kehadirannya. Kemudian ada monopoli di mana peran negara lebih dominan. Kemudian secara materi ada yang pertama kolektif, ada dominasi negara, dan terakhir adalah cita-cita ideal atau negara yang penuh dengan kesejahteraan yang menggabungkan antara mengadopsi antara kolektif dan dominasi negara tersebut. Yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk negara. Yang pertama ada negara kesatuan di mana bentuk pemerintahannya lebih cenderung dan sentralistiknya itu atau kewenangannya itu dominan oleh pusat. Kemudian ada negara serikat atau yang disebut sebagai negara federal di mana berserikat kolektif, kolegial. Kemudian sentralistik, negara itu pusatnya tidak terlalu besar. Pertemuan ketiga berbicara terkait tipe dan bentuk susunan negara, terbagi menjadi dua, negara kesatuan dan negara bagian. Negara kesatuan memiliki model seperti manajemen model lebih ke terpusat, contoh Inggris. Kemudian ada sentral model, terpusat namun representatif dengan negara-negara lain seperti Spanyol. Kemudian ada penyatuan seperti Belanda. Kemudian ada campuran seperti Perancis. Kemudian ada beberapa karakter di dalam negara kesatuan seperti satu konstitusi yang berlaku, kemudian satu pemerintah di tingkat pusat, satu kewarganegaraan dan lain sebagainya. Kemudian di negara bagian atau federal state ada perasaan sebangsa di antara kesatuan politik yang hendak membentuk federasi. Kemudian ada keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas. Selanjutnya ada karakter di negara bagian seperti kedaulatan ganda, satu wilayah negara terbagi atas negara bagian, hubungan antara pemerintah federal dengan pemerintahan bersifat koordinatif. Jadi pada intinya negara kesatuan lebih bersifat sentralistik, sedangkan negara bagian lebih bersifat desentralistik. Kemudian pertemuan keempat terkait tentang bentuk dan sistem pemerintahan. Bentuk pemerintahan diantaranya ada autokrasi di mana diperintah dengan kekuasaan tunggal, kemudian ada oligarki dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa, ada monarki,
kekuasaannya dipegang oleh seorang raja ataupun kaisar, kemudian republik dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat. Kemudian ada bentuk pemerintahan menurut Aristoteles. Menurutnya ada 3. Pertama, menurut kekuasaan pemerintahnya hanya dikendalikan oleh satu orang. Kemudian menurut kekuasaannya pemerintahnya hanya dikendalikan oleh beberapa orang seperti oligarki dan aristokrasi. Kemudian ada kekuasaannya pemerintahnya dikendalikan oleh rakyat, ada seperti demokrasi. Kemudian ada sistem pemerintahan menurut Mahfud MD, ada 3. Pertama, presidensial, di mana kepala negara menjadi kepala pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Kemudian ada parlementer, di mana kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintah. Pemerintah dilakukan oleh sebuah kabinet bertanggung jawab dan dapat dijauhkan oleh parlemen, dan kedudukannya itu eksekutif lebih rendah dan bergantung kepada parlemen. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya sistem pemerintahan itu secara umum terbagi menjadi 2. Pertama, presidensial, di mana kepala negara menjadi kepala pemerintah terkuat atau eksekutif. Kemudian pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Kemudian menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden, eksekutif dan legislatif sama kuat. Dan terakhir adalah parlementer, di mana kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena ia bersifat simbol nasional. Kemudian ada pemerintah dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Kemudian ada kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Kemudian kedudukan eksekutif lebih rendah dan bergantung kepada parlemen. Pertemuan kelima terkait negara autokrasi dan negara demokrasi modern. Autokrasi modern adalah suatu sistem pemerintahan yang lebih menerapkan kepada kekuasaan tunggal, di mana karakteristiknya diantaranya adalah sistem satu partai atau tunggal menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara. Kemudian organisme yang dianggap sebagai suatu kesatuan yang mempunyai dasar hidup. Kemudian ada negara demokrasi modern, di mana ciri-cirinya adalah sistem multipartai, penyelenggaranya kekuasaan rakyat, kumpulan atau kesatuan daripada individu. Kemudian undang-undangnya yang dominan, seperti contohnya negara yang menganut sistem demokrasi ini adalah seperti negara kita, yaitu negara Republik Indonesia. Jadi dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya negara autokrasi modern ini hampir sama dengan negara demokrasi modern, dalam arti bahwa pada kedua negara tersebut terdapat adanya perwakilan di antara perbedaannya, yaitu perbedaan mengenai pandangan terhadap hakikat rakyat, perbedaan mengenai pandangan terhadap tujuan negara, perbedaan mengenai sifat susunan dan badan perwakilan rakyat. Kemudian pembahasan terakhir terkait tentang kekuasaan dan lembaga-lembaga negara, di mana menurut Maurice de Verder dibagi menjadi 3. Pertama, langsung, kemudian menambah atau memperkuat kekuasaan, kemudian pengendalian dari pihak penguasa dari masyarakat. Kemudian kita menyambung kepada trias politika, nanti akan dibahas langsung. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu terkait tentang trias politika, terbagi menjadi 3 masa. Pertama, masa Perancis, kemudian John Locke, kemudian Montesquieu. Konsep trias politika ini dicetuskan oleh Montesquieu, yaitu pemisahan antara kekuasaan yang menyebutkan bahwa kekuasaan negara mesti dipisahkan menjadi beberapa bagian dengan pemisahan orang dan fungsinya, kemudian menjadikan kekuasaan tidak mutlak dan memungkinkan saling bekerja sama, di mana kekuasaan tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah eksekutif, di mana kekuasaan membuat undang-undang, presiden, satuan kerja pemerintah. Kemudian ada legislatif, memiliki kekuasaan melaksanakan undang-undang. Kemudian DPR itu sebagai fungsinya. Kemudian yudikatif, kekuasaan untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang. Kemudian ada kehakiman. Itulah resume dari beberapa materi mata kuliah hukum tata negara dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir yang menjadi tugas untuk ujian tengah semester. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum.